Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Taqwa ingkang mugi-mugi tansah pinaringan hidayah, taufik saha rahmat saking Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada hadis 581. Wa an Samurah ibni Jundubin radhiyallahu anhu qol, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha. Aku sholat di belakang Nabi, berarti Samurah ini menjadi makmum yang menjadi imam Nabi pada seorang perempuan yang meninggal dunia pada waktu itu sedang nifas dia. Faqoma wasatoha, maka beliau Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sedaya, hadis niki sahih. Yang butuh kita ketahui ialah wasatoha. Jadi sinnya diharokati fathah. Itu beda dengan wastoha. Ya. Kalau wasatoha itu berarti berdirinya Nabi di tengah-tengah persis jenazah. Jadi antara kaki dengan kepala, maka di tengah-tengahnya persis itu yang disebut wasatun, pakai fathah ya. Kalau wastun, wastoha itu berarti antara kaki dan kepala. Itu bisa jadi pada waktu itu sholatnya Nabi berada di sebelah lututnya, itu bisa, atau di sebelah pundaknya jenazah bisa. Tapi menurut kesepakatan ulama fikih ini dibaca wasatoha ya. Jadi Nabi betul-betul berdirinya di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah jenazah itu. Jadi kira-kira di perutnya. Ya, kira-kira di perutnya. Perempuan yang meninggal dunia ini Ummu Ka'ab Al-Ansariyah namanya. Jadi Ummu Ka'ab Al-Ansariyah. Fi nifasiha, itu kematiannya tidak disebabkan oleh unsur nifasnya, tapi pada saat itu dalam keadaan nifas.
entah penyakitnya apa tidak disebutkan, tapi yang dimaksud di sini ialah pada waktu itu meninggal dunia imro'ah ini, perempuan ini, pada saat ia sedang dalam keadaan nifas. Catatan kita Bapak Ibu sekalian, yang terpenting hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Maksud daripada hadis ini, posisi imam ketika sholat jenazah perempuan, ya, jenazahnya perempuan, maka di tengah-tengah, ya, posisinya di tengah-tengah persis. Hukumnya satu ketetapan yang mesti harus begitu. Jadi nanti akan berbeda dengan posisi imam ketika jenazahnya laki-laki. Jadi ada hadis yang menunjukkan an Abi Ghalib al-Hayyat qala shallaitu ma'a Anas bin Malik. Kata Abi Ghalib, aku pernah sholat bersama dengan sahabat Anas bin Malik ala janazati rajulin, pada jenazah laki-laki. Faqoma khiyala ra'sihi, maka sahabat Anas berdiri, ya, di arah nek pancer sirahnya, ya, pada kepalanya. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma alal janazah. Kata Anas bin Malik, demikianlah aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyolati jenazah laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis sahih. Jadi beda Bapak Ibu, ya, kalau perempuan di tengah-tengah persis, kurang lebih di perutnya, ya, arahnya yang dihadapi. Kalau laki-laki nek pancer kepalanya. Ada satu hadis Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu hadis yang menyatakan hadis itu bahwa jenazah laki-laki itu berdiri di tengah-tengahnya. Ada hadis begitu, ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah ngimami sholat jenazah laki-laki, tapi berdirinya di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, hadis itu sahih apa enggak? Kan kita gitu, ya. Nah, ternyata setelah diteliti oleh ahli-ahli hadis, hadis itu enggak diketemukan sanadnya. Jadi enggak ada sanadnya. Karena enggak ada sanadnya kan enggak bisa dibicarakan sahih atau tidaknya. Oleh karena itu maka kembali kepada yang sahih, kalau jenazahnya laki-laki berdirinya imam, ya, di kepalanya, di hadapan kepalanya. Kalau perempuan baru di tengah-tengahnya. 582. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatai baydha'a fil masjidi.
pada 2 orang anak dari Baidho fil masjid, sholatnya Rasulullah dilaksanakan di masjid. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 582. Jadi 2 anak ini laki-laki Bapak Ibu yang jadi jenazah, namanya Sahal dan Suhail. Namanya Sahal dan Suhail. Ya. Ibunya namanya Da'at. Ayahnya namanya Wahab. Da'at ini kulitnya putih sekali. Karena itu maka dijuluki Baidho. Baidho itu kan sangat putih sekali. Itu julukan ibunya. Catatan kita Bapak Ibu, hadisnya Sahih 582 ini. Maksud dari hadis itu yang terpenting ialah dibolehkan pada kita sholat jenazah di dalam masjid. Hukumnya khiyar, boleh dipilih. Nek masjid ya oleh, di luar masjid juga boleh, di rumah juga boleh. Itu hukumnya. Jadi ya, boleh. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa Nabi ketika mensolati jenazah An-Najasyi itu mengajak dilaksanakan di luar masjid, sehingga pendapat ini mengatakan atas dasar itu maka sholat jenazah itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Ada yang berpendapat begitu, alasannya begitu, karena waktu An-Najasyi meninggal dunia itu Rasulullah mengajak menyolatinya di luar masjid. Pendapat yang sedemikian itu tidak ditopang oleh dalil yang sahih. Karena pada waktu itu Nabi mengajak di luar sebab dimal masjidnya itu tidak memuatkan banyaknya jamaah yang akan turut nyolati Najasyi. Jadi oleh karena itu maka diajak oleh Nabi di luar masjid. Selain itu lalu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Jadi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahwa sholat jenazah itu boleh dilaksanakan di masjid. Sahabat Umar bin Khattab mensolati Abu Bakar, ya, itu di dalam masjid. Suhaib mensolati Umar bin Khattab di dalam masjid. Aisyah juga pernah dalam sebuah riwayat mengikuti sholat jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dilaksanakan di dalam masjid. Jadi itu syahid-syahid. Jadi riwayat dan hadis-hadis yang menguatkan bahwa sholat jenazah di masjid itu tidak apa-apa, bukan dilarang, tapi boleh dipilih. Di masjid ya monggo, di luar masjid atau di rumah ya monggo.
Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Man shalla ala mayyitin fil masjidi fala syai'a alaihi. Barang siapa yang menyolati seorang mayit di dalam masjid, fala syai'a alaihi, tidak ada dosa, tidak ada salah baginya, ya, jadi boleh. Wa an Abdurrahman ibni Abi Layla radhiyallahu anhu qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Adalah Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah-jenazah kami arba'an, 4 kali, ya. Wa annahu kabbaru ala janazatin khamsan, dan pernah juga dia bertakbir atas sebuah jenazah 5 takbiran. Fasa'altuhu, maka aku bertanya, Abdurrahman bertanya, ini yang dimaksud Abdurrahman bertanya kepada Zaid bin Arqam. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir itu. Rawahu Muslim wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang 4. Jadi jawabannya Zaid bin Arqam itu bahwa pernah ia mengikuti sholat-sholat jenazah yang diimami oleh Rasulullah. Sekali tempo pernah 4 takbiran, ya. Sekali tempo pernah 5 takbiran. Lima 83. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini, takbir sholat jenazah 4, 5 atau 6. Jadi 4 kali atau 5 kali, bahkan 6 kali. Hukumnya lil khiyar, boleh dipilih. Tapi kalau mau tanya mana yang lebih kuat, 4 kali yang lebih kuat. Dari sisi hadisnya itu yang lebih kuat yang 4 kali. Ya. Ini ada catatan kita pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini supaya seragam semuanya, ya. Gak ono sing 5, ono sing 4, ono sing 6. Nah, oleh Sayyidina Umar akhirnya disepakati hanya 4 kali takbiran. Jadi yang 5 dan 6 sudah tidak ada, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hadisnya sahih. Maksud daripada hadis itu tadi, takbir sholat jenazah ada 4, ada 5, ada 6 kali. Hukumnya
lil khiyar, boleh dipilih berdasarkan hadis itu, ya. Tapi kemudian yang lebih kuat posisi hadisnya akhirnya yang 4 kali, yang 4 kali. (584). Oh, ini sama saja ini rupanya. 584. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayfin sittan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia bertakbir atas jenazahnya Sahal bin Hunayf 6 kali. Waqala, dan ia berkata, innahu, ya, batirwahu Sayyid ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari, dan aslinya hadis ini di Bukhari. Jadi ini sama maksudnya dengan yang 583 tadi, ya. 585. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an, bertakbir pada jenazah kami arba'an 4 kali. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula, dan beliau membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang dhaif. 585. Hadisnya dhaif Bapak Ibu. 585 ini, maksud daripada hadis ini, diperintahkan pada kita membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Kan begitu maksudnya, ya. Hukum yang sebenarnya wajib. Kalau hadisnya dhaif kok wajib? Karena ada keterangan dari hadis-hadis lain, ya, yang menyatakan bahwa habis takbir yang pertama itu harus membaca Al-Fatihah. Jadi ada syahid hadis lain yang sahih, hadis nomor 586 nanti, ya. 586 itu yang menyatakan bahwa habis takbir pertama harus membaca Al-Fatihah. Wa an Talha ibni Abdillah ibni Aufin radhiyallahu anhu qol, dari Talha bin Abdillah bin Auf radhiyallahu an, beliau berkata, shallaitu khalfa ibni Abbas, aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, ala janazatin, pada sebuah jenazah. Faqara'a Fatihatal kitab, beliau membaca surat Al-Fatihah. Faqala la ta'lamu annaha sunnah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya itu merupakan sunnah, ya. Di 586 ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 586 hadisnya sahih Bapak Ibu,
Maksudnya diperintah membaca Al-Fatihah sehabis takbir pertama. Hukumnya wajib. Ya. Lima delapan tujuh. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatin fa khafithu min du'aihi. Telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seorang jenazah, maka aku menghafalkan doanya. Ini kata sahabat Auf. Nah, doanya bunyinya gimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqath thawbul abyadhu minad danas wa abdilhu darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa adkhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Rawahu Muslim. Ini salah satu di antara doa yang diucapkan di dalam sholat jenazah. Ada beberapa pilihan kan Pak ya. Ini termasuk salah satu di antaranya. Ini doa terletak nanti di takbir yang ketiga ya. Takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga di antara doanya ialah yang terdapat pada hadis 587 ini ya. Sing gelek lali niku anu Pak, nek kapan jenazah tasik dereng balik niku lho. Nggih, niku sing sering lali doanya. Saya sering imami ku jamaah ngacung dulu, Ustaz doanya lupa Ustaz gimana? Itu. Yo gak adik makmume wong aku dhewe nek adik dijaluki ngimami salat jenazah nang masih durung balik kan ndelok dhisik nek kitab maneh mergo wis lali ngoten. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajron. Itu di takbir yang ketiga ya. Takbir yang pertama Fatihah, keduanya sholawat, yang ketiganya itu karena masih belum baligh. Allahumma ij'alhu lana, ya Allah jadikanlah dia ya, mayit ini lana bagi kami, nah, salafan wa faraton wa ajron, pendahulu kami yang mendahului kami, salafan itu, wa faraton menjadi tabungan kami, wa ajron dan menjadikan pahala bagi kami. Allahumma ij'alhu salafan wa faraton wa ajron. Apal Bapak Ibu ya? Allahumma ij'alhu salafan wa faraton wa ajro. Jadi di takbir yang ketiga itu saja ya. Selanjutnya yang keempat ya seperti halnya
doa-doa yang kita ucapkan pada waktu nyolati jenazah orang dewasa. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu, diantaranya. Lalu salam ya. (588) Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ala janazatin, apabila beliau mensolati jenazah, yaqulu, beliau mengucapkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian salam. Ini doa contoh nomor 2 ya. Jadi ini macamnya gitu. Lima, 8. Ya. Jadi hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini, ada pilihan doa lagi yang bisa kita ucapkan setelah takbir yang ketiga, ialah Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina, seterusnya tadi itu ya. Hukumnya boleh kita pilih yang mana yang kita hafal ya. (589) ya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Apabila engkau mensolati mayit, salat jenazah, maka hendaklah engkau mengikhlaskan dalam doa kepadanya. Jadi perintah untuk kita melakukan salat jenazah dengan khusyuk dan ikhlas doa-doa kita. Rawahu Abu Dawud wa Shahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. 589 hadisnya hasan Pak ini, tapi hasan masih bisa dipakai sebagai dalil ya, karena ada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini seorang rawi yang turut meriwayatkan dalam sanadnya hadis ini, di kalangan ahli-ahli hadis, fihi bahthun, padanya ini masih ada pembahasan ya. Jadi turun srek gitu loh ya, ahli-ahli hadis menyimpulkan Muhammad bin Ishaq ini. Maksud daripada hadis ini, diperintah dalam berdoa
ketika kita sholat jenazah yang ikhlas, hukumnya satu ketetapan, ya. Jadi sebagai syarat agar supaya nanti doa kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka syaratnya harus ikhlas. (590) Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah ya dalam merawat dan mengubur jenazah. Fa in taku sholihan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka jika dia dalam keadaan yang soleh, mudah-mudahan kebaikan akan segera diberikan kepadanya. Wa in taku siwa dzalik, maka apabila keadaannya selain daripada itu, fasyurun tad'unahu, maka agar supaya kejelekannya segera untuk dilepaskan, min riqabikum, dari pundakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. 590. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksudnya diperintahkan untuk menyegerakan dalam pengurusan dan penguburan jenazah. Ya. Diperintahkan untuk menyegerakan. Hukumnya sunnah, Pak. Sunnah. (591, 592) ini sama. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, barang siapa yang mengikuti sholat jenazah, maksudnya hatta yusalya, sehingga disolati atasnya, falahu qiratun, maka baginya mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratoni, barang siapa yang turut serta ya sehingga sampai dikubur, jadi mengantarkan ke kuburan sampai dikubur, maka baginya mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratoni ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, yang dimaksud 2 qirat itu seberapa? Qala, lalu Rasulullah menjawab, mithral jabalainil azimaini, seperti hanya 2 gunung yang besar. Ini Bapak Ibu yang harus kita gerakkan ya ini. Jadi nyolati jenazah sekaligus dan mengantarkan ke kubur itu tidak main-main pahalanya. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Besar sekali. Dinduk, iya. 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 Sebetulnya pertanyaan ini durung wayahe saiki, Pak. Sebab nanti itu ada hadis yang khusus
menerangkan itu. Tapi baiklah, tak jawab ya. Jadi kalau dua sama-sama laki-laki ya, maka yang dekat dengan imamnya itu yang lebih faqih, lebih takwa, lebih akhlaknya bagus yang diletakkan. Jadi yang memiliki kelebihan lah di antara dua itu. Ya kita aja umumnya lah ngono ae. Lah ketok ta Pak ngono ya. Mosok sing sitok aktif jamaah dan sing sitok nongkrong enak warung bendino. Ayo. Ya kira-kira gitu aja kira-kira. Nah kalau andai kata jenazahnya perempuan dan laki-laki, nah maka yang laki-lakinya yang diletakkan posisinya di hadapan imamnya. Sehingga patokan berdirinya imam ya berdasarkan laki-lakinya itu. Menyamping dua ya. Ya dijajar ngono ae, Pak. Dijajar kayak pindang ngono ae lho. Iya. Iya kayak pindang ngono ae. Tapi ya aja sampai diwalak-walik. Sing lanang sirahe nok lor, sing wedok sirahe nok kidul, enggak gitu ya sama-sama. Cukup tak Pak waktunya? Iya. Iya. Be ono liyane sing ditakon. Disemanggakan. Iki riyo Idul Adha iki meni ada dua loh kira-kira lah ya. Ada dua. Gak ru'yah mbek hisab ngono. Tapi wukuf dengan tanggal 10 itu masalahnya gitu. Yang berdasarkan wukuf ya hari rayanya Ahad, wukufnya Sabtu. Yang berdasarkan tanggal 10 maka hari rayanya Muhammadiyah hari Senin hari rayanya. Sementara puasanya hari Ahadnya tanggal 9-nya. Nek sini kan ya podo kira-kira Pak ya. Nenek dukun memang ada sing Mas Kumambang itu hari Ahadnya, hari rayanya. Puasanya Arafah hari Sabtu. Barangkali ada yang tanya lagi, Pak. Monggo. Oh gitu ya, iya. Dan katanya Kak Melo ngono ya. Iya. Emang itu terletak pada perselisihan dalam takhrij hadisnya. Ada memang hadis yang menyatakan tidak pakai angkat tangan, cuma bunyi takbirnya toh. Tapi ada yang pakai angkat tangan. Sementara Muhammadiyah menguatkan yang pakai angkat tangan. Wa yarfa'u yadaihi, bunyinya begitu. Wa yarfa'u yadaihi inda kulli takbiratin fil aidaini wa fil janazah. Rasulullah mengangkat
kedua tangannya yarfa'u yadayhi pada waktu sholat id 2 Idul Fitri dan Idul Adha, dan kemudian yang terakhir wafil janazah, dan ketika pada waktu nyolati jenazah. Itu hadisnya. Sahih itu Bapak, ya. Ya. Oh iya, iya. Iya. Yo, saya kira suruh, Pak. Ya meneh gak nurut imam nek. Iya. Ini dulu kan sempat rame ya ketika pimpinan wilayah itu dulu Pak Hashim Manan yang megang dulu. Dan dia yang melontarkan persoalan ini. Dari hasil penelitian beliau, takhrij beliau, ternyata menurut beliau hadis yang kuat itu yang tidak pakai angkat tangan. Tapi sayang beliau lalu kemudian memutuskan ditarjih wilayah, ngajak supaya tidak pakai angkat tangan. Mestinya kan prosedurnya ya sampaikan dulu ke pusat biar nanti dibahas oleh tarjih pusat, baru pusat nanti yang akan turun ke bawah. Nah ternyata setelah di pusat dibahas akhirnya ketemu ya kesimpulannya bahwa yang pakai angkat tangan itu sahih dan kuat hadisnya. Ya. Ndak apa-apa Pak, soalnya durung uru ini, gak dosa. Cuma mari iki wis uru ya. Iya ya. Biasa lah Pak gitu itu ya, iya biasa. Iya. Oh gitu ya, ya. Saya sih cuma gini. Aku sih gak tahu delok. Cuma gini kan kebetulan itu yang diutus dari Jawa Timur waktu membahas itu kan Ustadz Umar Tholib dari Malang. Dari Malang. Ya. Itu kemudian pinjam waktu itu pinjam kitab ke Ustadz Qadir di Bangil. Ya, Ustadz Qadir itu kan ahli hadis Indonesia, Bangil itu. Digawani karo Ustadz Qadir, gowon kabeh ngono. Bawa semuanya, akhirnya ke tarjih di pusat sana. Nah, akhirnya ternyata memang informasi dari Ustadz Umar Tholib ini yang akhirnya dibuat kesimpulan bahwa memang kuat hadis yang menyatakan pakai angkat tangan itu. Saya punya bukunya, agak tipis gitu. Nggih. Nggih. Ya kok kon ngaji wae, Pak. Ngono ya. Kon ngaji rene wae nang. Sudah isya Pak ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.